keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya, sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya, Anda berada. kabar sehat ya Pak? Kabar sehat, semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK-MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di
KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil uh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi
publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74-75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk. Dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa.
Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah,
Bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melabuhkan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan uh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners.
Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP.
Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak? Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai ya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu
sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP.
Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya.
Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andekan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa
terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya. Dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak?
Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU, dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil uh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya
keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74-75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya,
Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Iya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak?
Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya, kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit, gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Nah, seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini
begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU
RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya, Anda berada. kabar sehat ya Pak? Kabar sehat, semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU, dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu
selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang
menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita apakah 01, 02, maupun 03. Dan sekali lagi, rakyat yang menjadi pengadilnya. Siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya. Nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya bahwa
banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus eh, disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh,
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Nah, seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan uh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya.
Halo, selamat malam Tribuners, selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiati Okonibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat, semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Raka Buming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Raka Buming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada
eh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil eh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian
tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai
mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu
proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andekan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam
perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Raka Buming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Raka Buming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti
SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hasyim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif
harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya. Banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh
para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya.
termasuk tim ses Pilpres, untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau Pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang Pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya, dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses
penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir
pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya. Tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hasyim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak? Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya.
ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM, dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya, bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada
nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP, bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa
pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota, jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran, bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Nah, seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika
kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik, Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya, Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya, Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya. Dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya.
Oke, debatnya memang sudah berakhir, Pak, tapi ini masih banyak, ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya, Pak, ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan, menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah, gitu. Nah, ini menurut Pak Aris sendiri bagaimana, Pak, dengan keputusan DKPP ini, Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU, dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil uh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses
yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa
semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia.
Ya baik Pak Joni. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya, kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju,
kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan
MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga
Yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih
ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini kan ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan
bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya.
sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses
pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria.
Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU, dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil uh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat
penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi
hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini kan ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melabuhkan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling
kelam gitu ya dalam eh, suasana menjelang Pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan. Bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya, sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners, selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Raka Buming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Raka Buming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah
gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hasyim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak
membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak?
Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini kan ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki. Betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses,
Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar, dan terlihat gitu ya, banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota, jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran, bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi apa ya, mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andekan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan uh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat.
Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya, sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika.
Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hasyim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi.
kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi
Kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP, bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta.
Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota, jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran, bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andekan gitu ya, ini kalau waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita, dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa, sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP,
itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya. Dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin. Trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuner. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak?
Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir, Pak, tapi ini masih banyak, ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya, Pak, ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan, menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Aris sendiri bagaimana, Pak, dengan keputusan DKPP ini, Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU, dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil uh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin
susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak? Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil,
jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Iya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP, bahwa proses pendaftaran
cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joniari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya, kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andekan gitu ya, ini kalau waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat.
tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran, bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK
MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga
yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu ya, menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih
ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Apakah 01, 02, maupun 03. Dan sekali lagi, rakyat yang menjadi pengadilnya. Siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan
bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki. Betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar, dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto,
karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses
pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024.
Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu ya, menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya
pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini.
Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini.
Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya, sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan.
Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep
Udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan ini baru
17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki. Betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya, banyak orang memilih karena tadi
tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses Pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau Pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang Pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota, jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran, bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners.
Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP.
Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan
pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa
pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP, bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya, kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta.
Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andekan gitu ya, ini kalau waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP,
itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak?
Kabar sehat. Semakin sehat Semakin setelah sehat mendengar setelah kabar mendengar hari ini kabar ya. hari ini. Oke, debatnya memang sudah berakhir, Pak, tapi ini masih banyak, ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya, Pak, ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan, menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Aris sendiri bagaimana, Pak, dengan keputusan DKPP ini, Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU, dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran yang ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin
susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak? Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil,
jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP, bahwa proses pendaftaran
cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya, kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat.
tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Nah, seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya. Dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin. Trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Ketua KPU RI Hashim Asyari melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika
proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya, tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak? Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau Pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini.
Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini kan ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita
percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joniari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi
pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya,
akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada eh, fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024.
Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil uh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu ya, menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya
pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini.
Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini.
Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andekan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya, sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan.
Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hasyim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil uh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep
Udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan ini baru
17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki. Betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar
dan terlihat gitu ya, banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota, jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran, bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andekan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya.
Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah
gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hasyim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak? Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung
yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam
pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP, bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta.
Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP,
itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya. Dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak?
Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir, Pak, tapi ini masih banyak, ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya, Pak, ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan, menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Aris sendiri bagaimana, Pak, dengan keputusan DKPP ini, Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU, dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran yang ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin
susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak? Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil,
jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya cok yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres
yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya, kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat.
tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh para penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK
MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga
yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu ya, menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih
ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan
bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak rakyat, banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto,
karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan uh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses
pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024.
Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil uh, proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya
pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu mau tidak mau gitu ya bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini.
Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki. Betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar, dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini.
Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda kan saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya, sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Raka Buming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Raka Buming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang
dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hasyim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hasyim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi. Kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar.
Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini, Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya, Pak, ini, Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya sekali lagi gitu ya pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa.
Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin mudah gitu ya. Yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah,
Bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melabuhkan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya, terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota, jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran, bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi, perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP, itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners.
Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuner. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya, jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Putusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir Pak, tapi ini masih banyak ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya Pak ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah ini menurut Pak Ari sendiri bagaimana Pak dengan keputusan DKPP ini Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP.
Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU. Dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak. Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan
pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil, jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam
pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Pak, kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP, bahwa proses pendaftaran cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu, Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya, kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta.
Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya. Eh, yang saya catat gitu ya dari hasil saya selama 3 minggu berada di Kalimantan Utara gitu ya, menjadikan pemilu kita saat ini adalah proses untuk mencari rezeki, betul ya, mencari rezeki karena mereka berharap ada kucuran uang dari caleg, kucuran uang dari tim ses. Nah, yang saya rasakan kos politiknya di pemilu saat ini besar dan terlihat gitu ya banyak orang memilih karena tadi tebaran janji dan tebaran uang. Nah, bisa dibayangkan saya berada di sebuah kabupaten yang namanya Tanah Tidung, berada di Kalimantan Utara. Minimal itu satu orang meminta uang 1 juta rupiah untuk melakukan pilihannya kepada calon tertentu. Dan bisa dibayangkan ya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh caleg gitu ya, termasuk tim ses pilpres untuk mempengaruhi suara-suara mereka. Mereka tidak paham bahwa pemilu atau pilpres ini adalah memilih pemimpin, bukan memilih donatur yang paling besar memberikan sumbangannya. Ini menurut saya catatan yang paling kelam gitu ya dalam uh, suasana menjelang pilpres kali ini. Oke, berarti ada politik uang dan juga ada pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi tapi kita sudah mencium gitu ya Pak ya terkait dengan pelanggaran dua itu. Dan kemudian Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau misalnya ini apa namanya keputusan DKPP ini Pak terus berlanjut dan Bawaslu tidak memberikan keputusan apapun seperti yang kita harapkan, bagaimana dengan Gibran, Pak? Ini kan pasti nanti bakal diungkit terus nih, seandainya sampai beliau terpilih gitu, Pak. Ini dari pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas tentu proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin ataupun kembali ke Solo sebagai wali kota jika Gibran tidak terpilih akan menimbulkan eh, trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Nah, saya berbeda karena saya mengalami siklus kepemimpinan sejak zaman Soeharto, karena saya termasuk generasi apa ya mendekati baby boomers gitu ya, sehingga bisa memahami proses ketika Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi gitu ya. Saya mengalami betapa kali ini gitu ya, ini luar biasa gitu, luar biasa eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, ketika untuk memuluskan putranya menjadi cawapres. Nah, dulu saya berharap ketika perjuangan reformasi itu memberikan hasil tentang penegakan demokrasi, ternyata kali ini gitu ya, demokrasi perjuangan reformasi itu menjadi loyo gitu ya, menjadi patah gitu ya, ketika proses pencawapresan Gibran itu melanggar etika. Andaikan gitu ya, ini kalau berputar waktu bisa berputar kembali gitu ya, Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan, kemudian menyerahkan proses pencawapresan berdasarkan aspirasi masyarakat, tentu kondisinya tidak seperti ini. Nah, miris gitu ya, ketika demokrasi di negara-negara lain itu berkembang semakin maju, kita malah berjalan mundur ke belakang gitu ya. Nah, seperti roda sejarah itu diputar kembali, dan oleh karena itu saya gitu ya, termasuk kawan-kawan di kampus-kampus gitu ya, menyuarakan betapa kehidupan sekarang ini begitu merosot kehidupan demokrasi kita. Dan itu dicontohkan langsung oleh penguasa. Sehingga siapapun yang menjadi terpilih menjadi pilpres gitu ya, tentu ukuran masyarakat apakah itu dihasilkan dari proses yang benar. Nah, ketika pasangan Prabowo dan Gibran katakanlah gitu ya, berhasil memenangkan pilpres dengan beragam cara, termasuk nanti ada keputusan Bawaslu yang mengingkari keputusan DKPP,
itu akan menjadi sebuah catatan besar gitu ya, ada lubang hitam dalam sejarah kita, bahwa semua hal bisa dilakukan ketika kemauan penguasa itu tidak bisa dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan semua bisa diterabas untuk kepentingan penguasa. Dan ini kita kembali ke masa purba gitu ya, ketika demokrasi dikangkangi oleh sebuah rezim yang ingin berkuasa terus-menerus. Oke, baik Pak Ari Junaidi. Jadi kita sama-sama ya Pak, ini kita masih berharap kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apakah akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini ya Pak ya? Iya, saya berharap Bawaslu menggunakan eh, nuraninya untuk mencermati keputusan DKPP ini. Dan ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak malam ini obrolannya ya Pak ya. Baik, selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan pengamat politik Pak Ari Junaidi terkait dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik terkait dengan proses penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk peserta Pilpres 2024. Seperti yang tadi Pak Ari Junaidi katakan, kita masih sama-sama menunggu bagaimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menindaklanjuti putusan dari DKPP ini supaya jangan sampai gitu ya ada noda hitam di perjalanan pemilu 2024 ini. Kalau begitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita. Berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. DKPP itu akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya. Ini merupakan pelanggaran ketiga, pelanggaran keras gitu ya. Akan lebih elok jika mundur saja gitu ya. Dan diserahkan kepada fungsionaris KPU yang lainnya. Proses pencawapresan Gibran hingga katakanlah gitu ya, suatu saat nanti Gibran menjadi pemimpin. Trauma politik dari orang-orang terhadap Gibran bahwa ketika ayahnya menjadi presiden, maka kerabatnya bisa menjadi pejabat yang disukai oleh keluarganya. Halo, selamat malam Tribuners. Selamat bergabung kembali di On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP baru saja memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua KPU RI Hashim Asyari, melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terkait tindakannya dalam proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden usai adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada 4 perkara Tribuners yang pada intinya menggugat langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai adanya putusan MK, namun belum mengubah atau menyesuaikan dengan PKPU yang baru terkait dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Dan para pelapor ini mendalilkan ketua dan anggota KPU RI lainnya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran sebagai cawapres. Padahal saat Gibran mendaftar, pada saat itu peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia itu 40 tahun dan KPU baru mengubahnya setelah proses pendaftaran di KPU berjalan. Menarik Tribuners, dan terkait dengan putusan DKPP ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Ari Junaidi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Afia, selamat malam para Tribuners, dimanapun Ya. Anda berada. Kabar sehat ya Pak?
Kabar sehat. Semakin sehat setelah mendengar kabar hari ini ya. Oke, debatnya memang sudah berakhir, Pak, tapi ini masih banyak, ada informasi baru yang kita terima siang ini, yakni DKPP ya, Pak, ya, memberikan sanksi keras kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari terkait dengan, menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal peraturan di KPU-nya waktu itu belum berubah gitu. Nah, ini menurut Pak Aris sendiri bagaimana, Pak, dengan keputusan DKPP ini, Pak? Yang pertama tentu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjadi sebuah oase gitu ya, di tengah betapa masifnya pelanggaran etika yang terjadi saat ini. Menurut saya pemilu dan pilpres kali ini sangat sangat begitu melukai demokrasi, melukai etika. Nah, keputusan DKPP ini menjadi sebuah gambaran betapa hati nurani masih ada di DKPP. Nah, saya melihat gitu ya bahwa keputusan DKPP itu memang tidak menganulir pencawapresan Gibran Rakabuming Raka gitu ya, tetapi setidaknya ini semakin menguatkan keputusan dari MK yang mengatakan bahwa proses gugatan di MK pada waktu itu soal batasan umur memang dilakukan pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan juga pamannya Gibran Rakabuming. Dan kali ini kita menyorot bahwa perilaku yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya itu juga melukai etika. Nah, keputusan DKPP hari ini gitu ya memberikan sebuah gambaran betapa etika di era sekarang ini menjadi hal yang terpinggirkan. Nah, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa memang dilakukan begitu masifnya pelanggaran etika. Tidak hanya di MK ya, tetapi juga di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita berharap bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Nah, prosesnya memang masih panjang gitu ya, ketika DKPP memutuskan Ketua KPU bersama jajarannya melanggar etika berat. Dan kali ini merupakan pelanggaran etika berat yang ketiga. Dan menurut saya ini seperti SP1, SP2, dan SP3 kalau di perusahaan. Oleh karena itu memang layak bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP hari ini, Mbak Apria. Ya baik Pak Aris, seperti yang tadi Pak Aris sudah bilang ya, kalau misalnya putusan ini sebenarnya tidak akan membuat berhentinya gitu Pak dari perjalanan proses pemilu 2024. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, ini kan udah yang ketiga kalinya. Kalau sebelumnya ada di MK, kemudian sekarang bergeser ke KPU, dan kalau misalnya di MK kemarin ya Pak ya, kita tahu ketua MK-nya akhirnya tidak menjabat posisi itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk ketua KPU sendiri, menurut Bapak sebaiknya sikap dari Pak Hashim Asyari ini bagaimana dengan putusan DKPP Pak? Tentu jika mempunyai sifat kenegarawanan gitu ya, dan ini keputusan dari DKPP sudah menjatuhkan skorsing keras gitu ya, ini merupakan pelanggaran yang ketiga, pelanggaran keras gitu ya, akan lebih elok jika mundur saja gitu ya, dan diserahkan kepada uh, fungsionaris KPU yang lainnya. Tetapi kan anehnya gitu ya, bahwa semua jajaran KPU juga melakukan pelanggaran keras terhadap etika. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya jika proses penggantian ketua KPU dan jajarannya itu sesuai dengan hasil proses saringan ketika dulu pendaftaran di DPR RI. Sehingga yang menggantikan adalah calon-calon yang menduduki ranking setelahnya, setelah dari Hashim Asyari dan kawan-kawannya ini. Dan menurut saya ini tidak sulit ya. Tetapi saya menjadi pesimis apakah Bawaslu gitu menindaklanjuti keputusan DKPP. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa selama ini Bawaslu pun juga tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu itu selalu dijawab dengan pelanggaran yang katakanlah ya keputusan yang normatif. Sehingga menurut saya keputusan DKPP itu hanya akan mempunyai taring yang kuat gitu ya jika akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kita tinggal menunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu selanjutnya. Oke, seberapa persen Pak Junaidi Ari nih memberikan keyakinan gitu kalau misalnya Bawaslu juga akan menindak kasus ini secara cepat? Karena kalau kita lihat ya Pak ya, proses pemilihan kan tinggal 10 hari lagi gitu. Dan ini kalau misalnya sampai ada pergantian lagi ketuanya, kemudian anggota-anggota KPU-nya, mungkin
susah ya Pak dilakukan sampai 14 Februari 2024 nanti Pak? Iya, proses yang berjalan sekarang ini dari DKPP, kemudian menunggu lagi tindak lanjutnya dari Bawaslu gitu ya, belum lagi proses politik di DPR, itu memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi komposisi di DPR RI ini kan dikuasai oleh kelompok Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setidaknya keputusan DKPP ini hari ini memberikan sebuah gambaran betapa pemilu kali ini itu sangat syarat gitu dengan pelanggaran etika. Hari ini juga saya banyak melihat gitu ya adanya petisi-petisi atau keprihatinan yang disuarakan oleh akademisi. Kita lihat gitu ya bahwa hari ini ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam di Bandung yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah linear ya. Ketika kampus-kampus bergejolak gitu ya, saya sudah mencatat ada sekitar 17 kampus di tanah air, dimulai dari UGM dan terakhir ini Unisba dan UPI Bandung gitu ya. Dan keputusan DKPP hari ini memberikan penguat gitu ya bahwa memang pelaksanaan pemilu, sifat netralitas dari penyelenggara pemilu, dari TNI, dari Polri, dan yang paling memprihatinkan adalah dari sikap ketidaknetralan dari Presiden Jokowi. Ini yang menurut saya pemilu kali ini ya sebuah nokta hitam dalam perjalanan demokrasi kita, Mbak Afia. Oke, mungkinkah Pak dengan adanya pelanggaran etik baru ini Pak membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan akhirnya nanti pas lagi pemilihan gitu Pak, yang tadinya udah ngarep, udah banyak yang mau milih gitu Pak, ternyata jadi nggak jadi milih deh Pak. Ya, saya berharap gitu ya bahwa pemilu kali ini diwarnai dengan tingkat partisipasi publik yang cukup besar. Kalau kemarin di Pilpres 2019 ada sekitar 74 hingga 75% partisipasi aktif gitu ya. Saya berharap bahwa Pilpres kali ini dan termasuk pemilu gitu ya, tingkat partisipasi aktif harusnya bisa meningkat daripada 74 atau 75% gitu ya. Tetapi dengan melihat kualitas penyelenggaraan pemilu kali ini ya yang compang-camping, saya pesimis gitu ya, banyak masyarakat yang tidak melakukan hak pilihnya karena melihat penyelenggaranya tidak adil, wasitnya tidak adil. Ini kalau diibaratkan kan permainan seperti permainan sepak bola gitu ya. Harusnya pemainnya itu berusia U17, usia 17, tetapi anak umur 12 dimasukkan karena wasitnya, karena operator pertandingannya, stadionnya, bahkan penontonnya, itu juga bisa direkayasa oleh sebuah sistem gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan kehidupan kualitas demokrasi kita dengan menunggu apakah Bawaslu bisa menindaklanjuti keputusan DKPP, walaupun keputusan akhirnya gitu ya, itu juga masih menggantung karena proses pemilu atau pilpres sudah di depan mata, tinggal hitungan hari saja. Oke, baik Pak. Kemudian tinggal 10 hari lagi proses pemilihan akan berlangsung dan keluarlah keputusan DKPP ini Pak. Menurut Bapak sendiri akan mempengaruhi pasangan 02 nggak ya Pak ini Pak? Yang pertama tentu saja tingkat kepercayaan publik terhadap paslon gitu ya akan tergantung pada dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, keputusan DKPP dan berakhirnya pelaksanaan debat itu menjadi sebuah catatan bagi calon pemilih ketika ingin menentukan pilihan akhirnya. Apakah mereka terpengaruh dengan pelaksanaan debat, kemudian apakah juga terpengaruh dengan dinamika politik yang terakhir terjadi ini, termasuk keputusan DKPP hari ini, kemudian bagaimana sikap para penyelenggara negara. Nah, saya khawatir gitu ya bahwa mutu demokrasi kita semakin menurun dengan pelaksanaan pemilu yang menjauh dari nilai-nilai unfairness gitu ya, jauh dari sikap keadilan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harusnya mendengar bahwa apa yang disuarakan oleh akademisi dari berbagai kampus saat ini itu menjadi cerminan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah distrust gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, harusnya hal-hal yang terjadi saat ini termasuk keputusan DKPP sudah menjadi sebuah hal yang lengkap gitu ya, yang paripurna bahwa pelaksanaan Pilpres kali ini jauh dari kesan adil,
jauh dari kesan jurdil gitu ya, jauh dari kesan luber. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau gitu ya, bahwa semua komponen masyarakat, anak bangsa gitu ya, kembali mengkritisi pelaksanaan Pilpres kali ini. Kita kan bukan mencari seorang apa ya, sekali lagi gitu ya, pemain atau penari gitu ya. Kali ini kan kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya. Belum lagi kita sedang menghadapi sebuah tantangan baru bahwa 2045 yang selama ini digaung-gaungkan sebagai tahun generasi emas gitu ya. Saya juga berpikir kan, generasi emas untuk siapa gitu ya. Seharusnya generasi emas untuk anak-anak yang ada di pulau-pulau terpencil, meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus menjaga bahwa pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kejujuran, dan yang satu lagi yang selama ini dilupakan oleh banyak hal, etika. Nah, kali ini etika berada di ujung tanduk, dan keputusan DKPP ini menjadi gambaran bahwa etika itu ternyata masih ada di DKPP. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang tadi Pak Ari juga sudah bilang ya Pak ya, ini banyak sivitas akademika yang menyatakan mengkritik pemerintahan Jokowi dan adanya putusan DKPP. Kalau menurut Pak Ari Junaidi, ini bagaimana prediksinya Pak? Apakah bakal ada aduan-aduan baru ke DKPP atau nanti Pak, pas lagi setelah pemungutan suara ini bakal banyak aduan ke MK Pak? Saya akan melihat gitu ya, memprediksikan bahwa kampus-kampus semakin akan mengeluarkan petisi keprihatinan. Ini baru 17 kampus gitu ya di seluruh tanah air. Tentu akan bertambah lagi. Saya mendengar banyak kampus-kampus yang akan melakukan hal yang serupa. Yang saya khawatirkan kejadian tahun 98 itu terulang. Ini sama gitu ya. Kalau lihat pola dan kejadiannya, banyak kampus-kampus di tahun 98 itu juga bergejolak. Awalnya dimulai dengan keprihatinan yang disuarakan oleh para guru besar. Guru besar, dosen senior ini kan dipercaya oleh para mahasiswanya. Saya khawatir sekali lagi gitu ya, mahasiswa bisa turun ke jalan, masyarakat tidak percaya, pemilunya tidak berjalan luber dan jurdil. Akibatnya hasil pemilunya menjadi hal yang bisa dipertanyakan publik. Belum lagi dunia internasional gitu ya, menyoroti pelaksanaan pemilu kali ini. Nah, harusnya kejadian di Filipina yang terjadi sekarang ini, pecahnya kongsi antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa politik gimmick gitu ya, politik-politik yang mengedepankan menjauhkan akal sehat gitu ya, harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita ini ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, apakah 01, 02 maupun 03. Dan sekali lagi rakyat yang menjadi pengadilnya, siapa yang menjadi pilihan rakyat. Oke, siap. Kalau misalnya sampai, mungkin tadi Bapak sudah bilang banyak mention kalau misalnya kita menunggu Bawaslu, tapi kita nggak bisa berharap banyak juga sama Bawaslu. Kita mau ke DPR juga, DPR dipenuhi juga sama orang-orang yang masih ada di dalam politik saat ini. Nah, terus kepada siapa Pak kalau misalnya nanti kenapa-napa kita akan harus berharap nih Pak? Ya, mungkin berharap pada tanaman singkong yang berbuah jagung gitu ya. Ini hanya joke yang anak muda gitu ya. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa masih ada nurani-nurani yang bekerja secara etis gitu ya, nurani yang menyuarakan suara-suara rakyat. Dan di DKPP hari ini menunjukkan bahwa nurani itu masih ada. Dan saya percaya gitu ya bahwa, dan ini terlihat pada kampanye-kampanye di berbagai tempat gitu ya. Karena saya baru pulang dari 3 minggu di Kalimantan Utara dan saya keliling gitu ya. Betapa kemiskinan itu, waduh, ternyata masih besar gitu ya. Di Kalimantan Utara saya melihat banyak hal gitu ya, bahwa banyak warga kita masih sulit untuk mencari kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi PR besar bahwa pemimpin kita ke depan harusnya lebih mengedepankan etika. Nah, etika inilah yang menjadi barang mahal di tanah air kita ini, dan ini dipertunjukkan oleh elit-elit kita bahwa etika menjadi urusan yang harus disingkirkan ketika kepentingan, keperluan penguasa untuk berkuasa kembali. Nah, saya berharap bahwa Bawaslu juga linear dengan keputusan di DKPP bahwa proses pendaftaran
cawapres yang melanggar etika di MK gitu ya, juga linear dengan keputusan Bawaslu nantinya. Itu Mbak Afia. Ya baik Pak Joni Ari. Kemudian Pak, seperti tadi Bapak juga cerita habis keliling di Kalimantan dan melihat masih banyak ketimpangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak juga melakukan riset-riset gitu Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini Pak. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Ya, banyak masyarakat di tempat terpencil pun gitu ya. Kalau saya keliling di Kalimantan Utara gitu ya, imbas pemberitaan, media sosial gitu ya, dan cerita-cerita dari orang yang paham gitu ya. Mereka ternyata mengerti ya adanya politik dinasti, mereka mengerti juga dengan etika gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah masyarakat sudah mulai cuek gitu ya, acuh terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Karena menurut mereka itu keputusan adalah kepentingan dari para elit. Gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berharap betul gitu ya bahwa pemilu kita memberikan pemilu yang membawa kedamaian, membawa persatuan gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa elit-elit Jakarta ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga berharap bahwa kehidupan ekonomi semakin semakin mudah gitu ya.